Oke, di video ini gue lagi mau ngebahas jam tangan yang baru gue beli yang gue bilang harganya murah banget. Yaitu jam tangan Q&Q GW36J ini. Gue udah bikin video unboxing waktu itu ya, yang datangnya cuma pakai plastikan. Dan gue udah pakai ini beberapa hari. Mungkin kalau kalian baru lihat video, mungkin kayak baru beberapa hari ya gue unboxing, atau mungkin baru kemarin. Tapi di video ini langsung aja gue bikin pembahasannya, karena gue udah pakai hampir kurang salah 3 hari sih gue pakai. Dan gue pakai full, jadi nggak gue ganti pakai jam tangan lain. Sekarang langsung aja kita bahas nih. Nah, pertama gue pengen ngebahas dulu apa yang gue suka tentang jam tangan ini. Jam tangan ini menurut gue yang pertama kali gue suka adalah ukurannya. Ukurannya itu nggak dibilang gede aja, dan dibilang kecil juga enggak. Medium sih ukurannya, agak lebih kecil daripada MRW200H. Yang menurut gue jam tangan MRW200H itu Casio yang cukup ukurannya cukup pas di tangan gue gitu. Dan di jam tangan ini dia agak lebih kecil, yang pasti bikin jauh lebih pas di tangan gue. Plus dengan ukuran dia yang agak tipis, jadi menurut gue enak banget dipakai di tangan ya. Bobotnya juga ringan, jadi pastinya kalau untuk dipakein sebagai daily beater nih enak jam tangannya. Hal berikutnya yang gue suka adalah legibility-nya. Di jam tangan itu untuk dilihat tuh kontras warnanya, kan misalnya hitam kuning gitu ya. Sebenarnya dialnya agak bukan hitam sih, agak abu dikit gitu. Dibilang hitam pekat enggak, tapi abu muda sih enggak ya. Dibilang abu tua juga sebenarnya enggak. Jadi ya hitam agak muda dikit lah, abu-abu gitu. Nah, di jam tangan ini kontras dengan jarum dia warna kuning gini ya, plus ada macam-macam kuning-kuning juga warna-warna di sub dialnya. Jadi rasanya jadi dilihat tuh enak gitu, gampang baca jamnya dengan model gaya sword ya. Ini kalau saya kayak gaya sword ini namanya ya, gaya jarumnya ini gampang untuk dilihat. Plus dia jarak antara dial dengan si kaca ini ya, resin glass ini juga cukup deket tuh. Sebelum ada chapteringnya juga ya, cukup deket. Maka dari itu kalau kalian lihat dari suatu angle kayak gini ya, itu masih kelihatan gitu. Legibility-nya bagus, nggak perlu kaca dome yang gimana-gimana amat buat dilihat dari jarak samping. Jadi legibility-nya bagus, maka dari itu buat jadi beater pun juga oke gitu. Oke lah pokoknya untuk jadi beater nih jam. Nah, selain itu yang gue suka juga dia ada WR10 bar ya. Jam tangan ini ada WR10 bar. Di harga segitu murah banget. Casio MQ ya harganya lebih tinggi ya, tapi dia WR-nya nggak bisa 10 bar gitu. WR-nya paling cuma 30 meter ya, sedangkan dia 10 bar di harganya jauh lebih murah. Jadi menurut gua udah oke banget. Apalagi kayak mesinnya sama sih, rata-rata jam tangan kayak gini tuh apalagi dari Q&Q ya, dia pakai mesin Miyota yang kayak di Casio MQ gitu. Jadi ya udah bagus banget sih kalau bilang. Dan sejauh ini gue lihat secara finishing nih semuanya rapi ya, kalian bisa lihat ya, rapi semua tuh, nggak ada yang kayak rasanya melenceng sih sejauh ini kalau gue lihat ya. Dari chapteringnya semuanya ya. Mungkin kalau detiknya nggak gitu ngepas ya, itu biasa sih, namanya juga jam tangan harga terjangkau ya. Yang harga mahal ya kadang quartz masih nggak pas di markernya ya, jarumnya nggak jatuh di marker. Jadi ya gue rasa sih biasa-biasa aja. Dari segala hal yang gue suka, ada hal yang gue nggak suka tentang jam tangan ini, yaitu strapnya. Strap dia itu yang ini bukan strap dia, ini strap gue custom dari jam tangan Casio. Jadi ini strap Casio F201 gue potong dan jadi 14 mm kayak gini, ngepasin si laknya ya. Strap dia itu menurut gue bawaan itu sebenarnya oke lah mungkin ya, cuman entah kenapa panjang strapnya, komposisinya itu di tangan gue tuh nggak enak gitu. Jadi gue harus gue ganti. Plus di yang Casio F201 punya ini dia jauh lebih lentur, jadi ya jauh lebih enak. Plus ukurannya juga panjangnya dan sebagai komposisinya enak di tangan gue, makanya gitu harus gue ganti gitu. Lak dia juga menjadi kekurangan, yang 14 mm susah cari strapnya, harus gue potong lagi ini ya. Gue udah siapin beberapa strap Casio yang gue potong. Jadi ya buat kalau misalnya gue beli jam tangan lagi, gue tinggal ganti strapnya lagi gitu. Nah, gue kecewa sama Q&Q ya, dengan dia bikin jam yang harganya selalu terjangkau gini. Kenapa dia nggak naikin harga sedikit aja untuk si daya kasih box yang bagus, interpretasi yang bagus gitu. Jadi begitu orang beli nggak cuma dapet barang yang bagus, tapi dia punya box yang bagus gitu. Jadi dia punya image yang bagus juga tentang Q&Q gitu. Q&Q itu jam tangannya bagus-bagus. Apa yang recent gini ya, dengan harga segini tuh udah terbaik menurut gue dibanding Casio yang 100 ribuan malahan. Sayang banget dia interpretasinya semuanya datang presentasi boxnya itu menurut gue kurang gitu. Jadi harusnya dia bisa kasih harga mungkin nambah dikit lah, namain kayak Casio, dan kasih box yang lebih bagus sehingga orang-orang itu juga tertarik sama Q&Q gitu. Udah berapa kali Q&Q bikin barang bagus, tapi presentasi boxnya itu kurang gitu. Jadi ya jadi orang-orang karena mau beli jadi mikir dulu gitu, ini brand gimana nih gitu kan. Soalnya walaupun nyatanya yang penting itu produknya ya, tapi kadang presentasi box itu juga penting buat impresi awal gitu. Orang-orang yang baru mengenal jam tangannya mereknya ya kan, begitu dia lihat boxnya oke juga, dia orang jadi tertarik untuk beli gitu. Salah satu contohnya kayak brand yang menurut gue presentasi boxnya bagus itu adalah Spinnaker. Spinnaker tuh gue awalnya agak ragu ya, karena harganya mirip-mirip Seiko.
Tapi Spinnaker itu kan brandnya bukan brand terkenal seperti Seiko, walaupun sekarang udah terkenal ya. Nah dia punya box yang bagus, begitu gue lihat boxnya oke juga gitu, jadi gue beli gitu. Itu satu track dari Spinnaker tuh, dia punya presentasi box yang bagus. Nah begitu juga dengan Q&Q ya, gue harap Q&Q bikin box lebih bagus gitu. Jadi gue sebagai orang yang suka Q&Q pun kalau pakai jamnya juga, ya gue tahu lah ini brand yang punya image yang bagus gitu. Mungkin kalau Q&Q ngebagusin di media sosial, presentasi box dan marketing lainnya, gue rasa Q&Q bakal jadi brand yang sama-sama bagus gitu, kayak Casio, bahkan selevel Alba lah setidaknya gitu. Alba menurut gue secara level emang lebih tinggi daripada Casio juga ya, jadi ya harusnya bisa lebih bagus gitu. Dan ya jadi itulah review gue untuk si Q&Q GW36J. Jam tangan yang terjangkau banget, dia ada berapa warna? 3 kalau salah, hitam kuning, hitam merah, ada 4, hitam full, dan ada hitam biru juga. Gue mungkin lanjut bakal beli yang hitam merah sih, atau enggak yang hitam biru, itu keren sih. Kalau yang hitam full gue nggak tahu deh, soalnya dia nggak ada semacam sunburst effect gininya, pola-polanya gitu loh kalau yang hitam full, sedangkan warna lain ada gitu. Jam tangan terjangkau, saran gue kalau kalian mau ganti strap, kalian cari strap Casio kayak F201 ini. Dia kan 18 mm ya harusnya ya, dan kalian potong di bagian ujung-ujungnya gitu loh, sehingga sih nyisain yang bagian tengahnya doang. Itu udah langsung pas 14 mm, jadi ya ukuran cocok gitu. Jadilah itulah review gue, kelebihan dan kekurangan dari jam tangan ini plus kecewa gue terhadap Q&Q. Semoga ada satu dari penonton gue yang orang kerja di Citizen Group atau mungkin di Q&Q ya, boleh langsung masukin kritik gue. Pokoknya intinya ini jam rekomend banget untuk dibeli. Gue beli di jamtangan.com, jadi gue nggak bisa taruh linknya di yang dari Tokopedia ya, karena setelah gue nggak ada. Jadi karena langsung aja meluncur ke aplikasi si jamtangan.com. Harga cuma 110.000, dan menurut gue ya nggak ada rugi ya kalian beli jam tangan ini. Cocok buat daily beater. Jadi itu ya video untuk kali ini, kita bertemu lagi di video yang lainnya nih.